Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman semua sehat ya? Iya, Pak. Ya, Marcella Kimanov, Erlina Manggaimu, Wahyuni Weryu, Agit Saputra, 4 yang kelihatan di Zoom. Kita mulai aja biar waktu kita efektif. Sudah tertampil apa yang saya share kah? Kelihatannya apa? Kelihatan, Pak. Saya terlihat ya. Kebijakan moneter ya, betul ya? Iya, kebijakan moneter. Baik, izinkan saya menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Teman-teman, tolong sudah ada yang hadir. Fokus ya teman. Siapa aja yang udah hadir? Indah Dika ini siapa? Indah Dika ya? Honor ya. Sudah siap? Teman-teman kita mulai ya. Kenapa kita harus belajar kebijakan moneter, teman-teman? Kalau teman-teman perhatikan yang up to date saat ini itu Menteri Keuangan kita itu lebih banyak kebijakan moneter. Jadi uang itu dikucurkan ke pemerintah, teman-teman. Kalau kebijakan fiskal itu narik pajak, teman-teman. Narikin pajak, pajaknya untuk pembangunan. Itu Menteri Keuangan sebelumnya, Ibu Sri Mulyani. Sama-sama tujuannya sama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi bertumbuh, masyarakat sejahtera. Arahnya sama-sama. Teman-teman, biar kita interaktif, tolong dibaca ya. Saya minta tolong dibaca. Ada yang bersedia baca? Kenapa saja kita harus belajar kebijakan moneter? Ayo, silakan. Ada yang mau baca, silakan. Sudah terlihat? Silakan. Silakan baca. Yang saya share. Ada 3 alasan kenapa kita harus belajar kebijakan moneter. Pertama itu karena relevan banget. Maksudnya apa? Relevan adalah sesuai banget dengan keadaan. Kedengaran teman-teman suara saya? Saya coba tes dulu, feedback. Halo, terdengar jelas? Apakah terdengar? Yang saya share kelihatan juga? Halo, tes. Halo, Pak. Kedengaran ya? Kedengaran, Pak. Oke, baik. Oke. Oh, sudah direspon. Sekretaris sudah merespon. Sembari menunggu teman-temannya, coba saya sambil gali dulu ya. Kenapa kita harus belajar kebijakan moneter? Pertama itu relevan banget. Jadi setiap kali Bank Indonesia naikin atau nurunin suku bunga, dompet kita yang ngerasain efeknya. Pinjaman motornya naik, tabungan bertambah, harga barang naik turun, semua connected atau terhubung. Ketiga itu real impact, dampaknya sungguh nyata. Bukan cuma teori di buku, ini adalah policy atau kebijakan yang literally mengubah kehidupan ekonomi kita sehari-hari. Dari harga mie instan sampai cicilan rumah, semuanya terpengaruh. Dan ini adalah skill yang wajib. Sebagai calon sarjana ekonomi pembangunan, S1 ekonomi pembangunan, lu harus paham gimana pemerintah ngatur ekonomi. Ini adalah fundamental skill atau kemampuan yang bakal kepake terus di dunia kerja nanti. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar satu, apa itu konsep dasar kebijakan moneter, apa itu kebijakan moneter dan kenapa penting banget. Kedua, peran Bank Indonesia, tugas dan fungsi Bank Sentral dalam mengatur ekonomi. Ketiga, instrumen kebijakan moneter, tools yang dipakai Bank Indonesia, suku bunga, dan operasi pasar terbuka. Keempat, studi kasus real, analisis kebijakan moneter Indonesia terkini, dan kelima, debat dan diskusi. Nah, debat diskusi kita skip aja. Kalau teman-teman hadir, kita bisa ada debat, ada tanya jawab ya. Oke, kita lihat ya. Apa itu kebijakan moneter? Ada yang bersedia baca definisinya?
Wahyuni, Verio, Helena Manggemo, Marcel Kimanov, silakan. Ada yang mau baca definisi dari kebijakan moneter? Silakan. Marcela apa? Ya, Marcela, Marcela Pak. silakan. Baca, Marcela. Baca dengan keras. Kebijakan moneter adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di ekonomi dan mengandalkan suku bunga bertujuan tujuannya mengapa stabilitas harga, inflasi terkendali, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bayangin, bayangin ekonomi itu kayak kayak tubuh manusia. Uang adalah darahnya. Kalau kalau terlalu banyak darah, uang beredar terlalu banyak, atau tekanan darah naik, inflasi. Kalau terlalu sedikit, tubuh lemas dan resesi. Bank sentral berperan sebagai dokter yang ngatur sirkulasi darah biar tetap sehat. Oke, teman-teman. Dari penjabaran ini, teman-teman sudah ada gambaran ya? Atau belum? Jadi kebijakan moneter itu adalah kebijakan Bank Sentral atau Bank Indonesia. Teman-teman ada lihat banyak bank di Merauke, toh? Bank Indonesia ada Iya, kan iya tidak ya? Pak. Iya. Kalau Bank Indonesia tuh Bank tugasnya tidak kayak Indonesia. bank-bank umum, kayak Bank BRI, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, Bank BCA, tugasnya beda. Tugasnya itu mengontrol jumlah uang yang beredar untuk mengendalikan suku bunga. Tujuannya tadi apa? Menjaga stabilitas harga inflasi supaya harga barang jangan terus naik terus menerus ya, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi kalau terlalu banyak uang beredar, misal dicetak terlalu banyak, nanti tekanan darah naik, ibaratnya inflasi, harga barang naik semua. Tapi kalau uang dicetak terlalu sedikit oleh Bank Indonesia, itu ibarat badan badan kita lemas, kekurangan darah. Yang orang yang pernah haid menstruasi kan lemes ya, resesi atau penurunan ekonomi. Kayak gitu teman-teman. Sudah ada gambaran kah teman-teman tentang definisi kebijakan moneter? Jadi tindakan itu Sudah Pak. tindakan ya Bank Bank Indonesia itu mengatur jumlah uang yang beredar di ekonomi dan mengendalikan suku bunga. Nah, ada dua jenis nih kebijakan moneter. Coba tolong baca berikutnya, siapa yang mau bersedia? Apa saja dua jenis kebijakan moneter? Silakan, ada yang mau bersedia baca? Baca Herlina, Herlina mau baca? Silakan, atau Wahyu Herlina. Bari? Silakan. Siapa yang Ya, dibaca. kebijakan moneter? Apa saja dua jenis kebijakan moneter? Ada kebijakan moneter moneter ketat atau kontraktif itu dipakai saat ekonomi overheating atau inflasi tinggi. Bank sentral ngerem ekonomi dengan mengurangi jumlah uang beredar, naikin suku bunga, jual surat berharga, naikin giro wajib minimum. Contoh Bank Indonesia naikin apa nih? Naikin apa? Naikin 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 di apa di rate dari 3,5%. Jadi 6% tahun. Apa lagi? Yang kedua kebijakan ekspansif dipakai saat ekonomi lesu atau resesi atau pertumbuhan lambat. Bank sentral ngeber ekonomi dengan menambah jumlah uang beredar. Turunin suku bunga, beli surat berharga, turunin giro wajib minimum. Contoh saat pandemi 2020, Bank Indonesia turunin suku bunga buat dorong kredit atau konsumsi. Oke, terima kasih. Sudah ada gambaran kan teman-teman? Apa yang dilakukan oleh kebijakan Bank Indonesia? Jadi ada dua nih. Jadi kalau saat ekonomi sedang inflasi tinggi, inflasi masih ingat apa arti inflasi teman-teman? Inflasi. Harga barang naik terus menerus. Masih ingat ya arti inflasi ya? Harga beras naik terus, harga telur, macam-macam. Itulah harga naik terus saat inflasi.
Jadi ketika inflasi itu ya tadi, kebijakannya adalah naikin suku bunga. Kalau sudah lebih tinggi maka naikin suku bunga acuan berapa persen, sekian persen ya. Bank sentral ngerem ekonomi dengan mengurangi jumlah uang beredar. Jadi uang yang beredar sedikit, jadi otomatis inflasi bisa ditekan ya, naikin suku bunga. Jadi contoh, Bank Indonesia naikin BI rate dari 3,5% jadi 6% tahun 2022-2023 buat ngerem inflasi. Adapun kebijakan moneter longgar, ekspansif dipakai saat ekonomi lesu atau resesi atau pertumbuhan lambat. Jadi kalau ekonomi lambat nih, kayak sekarang ini ekonomi kan sedang dipacu menuju 7% ya. Kan kita stuck di 4%, 5%. Maka kebijakannya adalah ngegeber ekonomi dengan menambah jumlah uang beredar. Dengan cara apa? Turunin suku bunga, beli surat berharga, turunin giro wajib minimum. Contohnya pada saat pandemi 2020, Bank Indonesia nurunin suku bunga buat dorong kredit dan konsumsi. Gitu ya, Marcella Kimanov, Herlina Manggaimu, Wahyuni Weriu, Agit ya. Iya, Sudah ada iya, gambaran Pak. itu kebijakan Bank Indonesia. Sudah. Oke, Bank Indonesia adalah the real MVP atau most valuable player, pemain utama dari teori ekonomi dan ekonomi makro ini, teman-teman. Nah, ini Bank Indonesia, kita skip aja Bank Indonesia. Nah, ada 3 pilar tugas Bank Indonesia, teman-teman. Pertama itu menjaga stabilitas harga. Kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Ketiga, sistem pembayaran yang lancar. Silakan ada yang mau baca penjelasan maksudnya? Wahyuni Weriu, silakan. Atau siapa? Ada yang bersedia baca? Ada yang bersedia baca? Oke, jadi ada 3 pilar tugas Bank Indonesia. Pertama, menjaga stabilitas harga, di mana target inflasi 2-4% per tahun. Ini prioritas utama. Kalau inflasi stabil, daya beli masyarakat juga terjaga. Jadi kalau harga barang tidak naik terus-menerus, otomatis kan daya beli masyarakat meningkat, sehingga ekonomi tumbuh. Ada pertukaran jual beli, teman-teman. Kayak gitu, teman-teman. Menjaga inflasi. Kedua, menjaga stabilitas sistem keuangan. Maksudnya apa? Memastikan perbankan dan lembaga keuangan itu sehat. Ini penting supaya nggak ada bank yang kolaps, yang bikin panik kayak kasus bank-bank di AS tahun 2008. Ketiga, sistem pembayaran yang lancar. Dari ATM, mobile banking, QRIS, sampai BI Fast, semua payment atau semua pembayaran sistem harus aman, efisien, dan aksesibel buat semua orang. Nah, berikutnya, mengapa bank sentral harus independen, teman-teman? Paling tidak ada 3. Jadi dia harus berdiri sendiri, mandiri. Ini kalau bank, teman-teman pernah ke Jayapura nggak? Ada Black Date Bank Indonesia, samping Gramedia. Ada yang pernah ke Jayapura? Belum pernah jalan, Pak. Oh ya sudah, saya cerita aja sudah. Jadi Bank Indonesia tuh beda, dia tuh tugasnya nggak seperti bank-bank swasta. Kalian pernah menabung toh di bank-bank toh? Pernah, Pak. Pak. Iya, kalau Bank Indonesia nih perannya nggak seperti dia, peran itu menjaga kestabilan. Biar gimana caranya ekonomi itu bisa bertumbuh. Tadi ekonomi lambat, maka kucuran dana, uang beredar diperbanyak ya, supaya aktivitas ekonomi meningkat. Kayak taruh di bank himbara ya, bank milik negara itu, biar ada UMKM, suku bunganya dikendalikan. Ekonomi lesu dikasih uang biar para UMKM itu bergeliat, ada kerja, ada apa namanya, aktivitas ekonomi bertumbuh begitu ya. Berikutnya, kenapa harus sentral tadi? Pertama itu, kalau bank sentral harus independen, artinya mandiri ya, netral. Kenapa? Ada 3 hal. Pertama, harus menghindari political pressure, menghindari tekanan politik. Kalau bank sentral di bawah pemerintah, ada risiko kebijakan moneter dipakai buat kepentingan politik jangka pendek, misalnya turunin suku bunga menjelang pemilu biar ekonomi kelihatan bagus ya. Kedua, kredibilitas dan kepercayaan. Independensi Bank Indonesia bikin pasar dan investor lebih percaya. Keputusan diambil berdasarkan data ekonomi, bukan kemauan penguasa. Selanjutnya, fokus jangka panjang. Bank Indonesia
bisa fokus ke tujuan jangka panjang, stabilitas ekonomi berkelanjutan, bukan popularitas sesaat. Ini next aja. Nah, kita lihat apa aja sih instrumen kebijakan moneter. Nah, ada 3 teman-teman. Ada 3 instrumen utama kebijakan moneter. Ada yang bersedia baca teman-teman? Ayo. Ada yang bersedia baca? Saya persilakan. Ada yang bersedia baca? Ya, silakan. Biar kita interaktif ya, jangan saya aja yang dominan ya. Silakan, silakan. Silakan dibaca. Saya, Pak. Ya, silakan. Suku bunga acuan atau BI rate Bank apa sih? Oh, Bank Indonesia. Ini senjata paling powerful. Bank Indonesia adalah suku bunga kebijakan yang menjadi cuan bagi bank-bank dalam menentukan suku bunga kredit atau deposito. Operasi pasar terbuka. Suara kedengaran tidak sih di situ, gitu? Baru dari tadi saya tanya-tanya ini kenapa tidak ada yang respon, saya malas jadi saya mau keluar. Menambah atau mengurangi uang beredar di masyarakat. Ini kayak volume kontrolnya ekonomi. Giro wajib minimum GWM. Jumlah dana Suara tidak kedengaran nih. Bank Indonesia semakin tinggi, GWM semakin kredit uang yang dijamin bank ke nasabah. Ya, terima kasih sudah dibaca, Marcella Kimanov. Pertama, suku bunga acuan. Kedua, operasi pasar terbuka. Ketiga, giro wajib minimum. Apa maksudnya suku bunga acuan? Suku bunga acuan tuh ini senjata paling powerful. Jadi Bank Indonesia menjadi acuan bank-bank swasta lain. Jadi suku bunga yang rendah gitu ya, nggak boleh melebihi lah, ikuti aturan pemerintah sehingga bisa mengontrol, punya power. Tiga, operasi pasar terbuka. Bank Indonesia jual beli surat berharga untuk menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Ini kayak menambah uang, diperbanyak atau dikurangi. Ini kayak volume kontrolnya ekonomi. Jumlah dana minimum yang harus disimpan bank di Bank Indonesia. Semakin tinggi GWM, semakin sedikit uang yang bisa dipinjami bank ke nasabah. Nah, apa itu BI rate? Tadi BI rate yang dibaca ya. BI rate itu adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap kebijakan moneter. Sejak tahun 2016, Bank Indonesia menggunakan 7-day reverse repo rate sebagai suku bunga acuan. Ini adalah suku bunga yang Bank Indonesia tawarkan kepada bank ketika bank menempatkan dananya di Bank Indonesia selama 7 hari. Kenapa 7 hari? Karena lebih real time dan responsif terhadap kondisi pasar dibanding suku bunga jangka panjang. Terus perubahan DI 7DRR, dari reverse repo rate, langsung berpengaruh ke suku bunga pasar uang dan akhirnya ke suku bunga kredit serta deposito. Jadi BI rate, suku bunga intinya diatur ya. Gimana cara kerja BI rate? Analogi termostat. Ini itu. Apa itu cara kerja BI rate analogi ya? Jadi contohnya itu, lu punya AC dengan termostat. Kalau ruangan panas, ekonomi kan termostat naikin pendinginan, BI naikin suku bunga. Kalau ruangan dingin, ekonomi lesu, termostat kurangin pendinginan, BI turunin suku bunga. Tujuannya sama, menjaga suhu tetap nyaman, ekonomi stabil. Jadi Bank Indonesia kerjanya gitu ya. Adalah kebijakan moneter. Penggerak utamanya adalah Bank Indonesia. Nah, contoh nih, yang pertama ada Bank Indonesia, BI naikin BI rate. Suku bunga kredit naik, biasanya orang malas pinjam. Konsumsi turun, inflasi turun. Ya. Tapi kalau BI Bank Indonesia turunin Bank Indonesia rate, kalau suku bunga kredit
turun, biasanya orang lebih suka pinjam ya. Orang suka pinjam KUR, kredit usaha rakyat. Ada yang pernah pinjam KUR, teman-teman, kredit usaha rakyat di bank? Ada yang pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Saya pernah. 20 Tadi juta. saya tanya, Jadi suara dengan kita masuk ke televisi tidak ada yang dengan, jawab. dengan Saya kita mau pinjam KUR, kredit usaha rakyat, suku bunga yang ada, biasanya orang pakai untuk modal usaha, jualan cilok kah, jualan apa, jualan bakso, nih, jualan pinang mungkin ya, kios sembako. Akhirnya orang pinjam pinjaman untuk nambah modal usahanya, akhirnya konsumsi naik, ekonomi tumbuh. Itulah analogi termos ya. Sudah ada gambaran belum teman-teman yang saya jelaskan ini? Jadi kalau bank suku bunganya rendah, orang pinjam karena pengembaliannya kecil. Tapi kalau suku bunga naik, malas pinjam, konsumsi turun, inflasi turun. Halo, Wahyuni. Bocor suaranya itu, Wahyuni. Ada suara tuh. Aku suara tidak kedengaran, jadi saya malas baca. Ayo, Tidak Wahyuni. ada kedengaran. Kedengaran. Sekarang sudah. Saya tidak suka. Yunatan, jangan kau video. Ayo. Tidak mau. Kalau kamu ribut, kamu itu suara itu. Volume audio itu Udah kasih. kedengaran, Wahyuni. Silakan mau baca. Kamu Gantian. yang baca saya sudah malas. Ini aku punya suara kedengaran sekali nih. Tidak, dari tadi saya tanya sudah yang jawab, jadi saya malas. Bukan nggak kedengaran tadi, masih di mute tadi. Jangan ngambek. Kok punya suara kedengaran, kita dengar. Tidak ya Baca tadi. sudah. Baca sudah sampai malas. Oke. Ya, kita tenang-tenang. Tuhan Yuni. Oke. Kita lanjut teman-teman ya. Ini contoh ya, ini contoh dampak real. Di mana Bank Indonesia, suku bunga Bank Indonesia itu berpengaruh ke kita semua. Contohnya Bank Indonesia suku bunganya naik, bunga pinjaman naik, cicilan bulanan lu bisa naik kalau BI rate 3,5%. Bunga KPR mungkin 8%. Pas Bank Indonesia suku bunganya 6%, bunga KPR bisa naik 10 sampai dengan 11%. Ya, teman-teman mungkin ada kredit motor, mungkin untuk kredit rumah. Ya, Sudah ada Pak. kayak gitu contohnya. Ada yang mengkredit motor, kredit perumahan, ada? Beli rumah di Merauke, ada nggak? Tidak ada Pak. Oh, nggak ada ya. Nah, contoh berikutnya harga barang. Kalau Bank Indonesia ngasih suku bunga naik, konsumsi turun, demand juga turun. Harga cenderung stabil turun. Tapi ada lag, nggak langsung kerasa besok ya. Jadi kalau suku bunga dinaikin. Ya karena harga makin mahal ya, otomatis kan konsumsi menurun. Sehingga penjualan juga turun. Harga cenderung stabil atau turun. Terus berikutnya tabungan dan deposito. Teman-teman punya tabungan dan deposito ada nggak? Tabungan saja. Tabungan saja ya. Iya Pak. Nah, contohnya ketika suku bunga itu naik, bunga simpanan naik, uang lo di bank dapat return atau pengembalian lebih gede. Ini adalah keuntungan buat yang punya tabungan besar. Jadi modalnya besar kalau suku bunga dinaikin ya. Berikutnya peluang kerja. Kalau Bank Indonesia suku bunganya terlalu tinggi, investasi turun, perusahaan kurang ekspansi, job creation melambat. Ini perdagangan yang harus dikelola. Gitu. Intinya kalau Bank Indonesia kasih suku bunga terlalu tinggi, sedikit orang yang berinvestasi, perusahaan kurang ekspansi, pekerjaan melambat. Ini yang harus dikelola ya. Nah, berikutnya tugasnya Bank Indonesia kedua adalah operasi pasar terbuka. Apa tuh operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka adalah jual beli. Ya, silakan. Ada yang mau baca? Saya persilakan. Jual beli surat berharga oleh bank sentral di pasar uang untuk mengatur jumlah uang beredar. Ini kayak remote control volume yang di speaker, mau keras atau nambah uang beredar atau pelan,
kurang uang beredar. Surat berharga yang dipakai, surat berharga negara SBN dan surat berharga Bank Indonesia SBBI seperti SBI, Sertifikat Bank Indonesia, dan SDBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ya, itu Pak operasi pasar terbuka. Maksudnya jual beli surat berharga oleh bank sentral di pasar uang untuk mengatur jumlah uang beredar. Aku Jadi, merindukan. suaranya. Jadi, teman-teman, suaranya bocor tadi. Wah, ini mau sampaikan? Silakan kalau mau disampaikan. Ada 2 jenis OPT. Mau dibaca, Wahyuni? Baik sudah. Jangan lama di bawah. Wahyuni monitor, kakak Wahyuni. Rio. Tidak Pak, saya malas, saya hambak. Tuh, aku ngambek. Yuni, kenapa bisa bilang dosen begitu? Saya dari Iya. tadi ada tanya, saya punya suara tuh kedengaran atau tidak ada yang jawab. Jadi saya malas, kan baca sudah di situ. Bukan, tadi nggak kedengaran kan. Masih di mute tadi itu. Tadi Tidak, itu di Cin, mute. tadi kok ini, kok apa Mute. ya, kok ini. Mute. Tadi apa? Udah kasih aku speaker ke adik kasih. Iya. Sekarang baru kedengaran. Silakan kalau mau berpendapat, saya kasih kesempatan. Jangan. Ayo, dewasa. Udah pada dewasa kan semuanya kan. Saya kasih kesempatan Wahyuni bicara gantian. Ayo, tolong baca. Yuni, astaga ini dosen. Ayo. Dia katanya, saya sudah kasih mati HP. Saya nggak boleh ngomong suara. Astagfirullahaladzim. Astaga. Kita lanjut ya. Jadi ada 2 Ya, jenis berapa? operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka. Jadi operasi pasar terbuka itu ada 2. Pertama itu operasi penjualan yang sifatnya kontraktif. Tujuannya apa? Mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Caranya gimana? Bank Indonesia jual surat berharga ke bank-bank. Bank bayar pakai uang yang mereka punya. Jadi uangnya diserap oleh Bank Indonesia. Kapan dipakai? Saat inflasi tinggi atau uang beredar terlalu banyak. Contohnya tahun 2023 Bank Indonesia gencar jual surat berharga untuk serap likuiditas berlebih di pasar. Masih diungkap Yonatan Amlarwe. Astaga. Dia punya Kedua, Keluar lagi. operasi yang kedua, operasi pembelian ekspansif. Maksudnya apa operasi ekspansif? Maksudnya tujuannya menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Caranya gimana? Jadi Bank Indonesia itu beli surat berharga dari bank-bank tadi. Bank Indonesia bayar pakai uang yang dicetak atau diciptakan. Jadi uang diinjeksikan ke pasar. Kapan dipakai? Saat resesi atau resesi artinya penurunan ekonomi ya. Atau ekonomi perlu stimulus. Contohnya pada Corona, COVID-19 kemarin, Bank Indonesia beli SBN, surat berharga negara, pemerintah, burden sharing untuk tambah likuiditas. Likuiditas artinya kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek, itulah likuiditas. Jadi bayangin analogi bendungan air, teman-teman. Jadi bayangin ekonomi itu kayak bendungan. Jadi uang yang beredar tuh adalah airnya. Saat banjir, uang terlalu banyak, maka Bank Indonesia buka pintu pembuangan dengan menjual surat berharga. Air tuh ibaratnya uang. Uangnya mengalir keluar, volume di bendungan berkurang. Kalau saat kekeringan, uang terlalu sedikit, Bank Indonesia pompa air masuk dengan membeli surat berharga. Air itu ibarat uang tadi, jadi bertambah. Airnya bertambah, bendungan penuh lagi. Tujuannya apa? Untuk menjaga volume air tetap optimal, tidak banjir, tidak kering. Itulah peran Bank Indonesia dalam mengontrol kebijakan moneter ya. Mereka itu kayak mencetak uang dan mengurangi cetakan uangnya dengan cara tadi apa? Dengan cara surat berharga tadi dibeli kembali di bank-bank yang sudah membeli. Jadi uang beredar otomatis, kalau uang beredar banyak kan ibaratnya bank bisa ngasih kredit usaha rakyat yang
bunganya rendah sehingga aktivitas ekonomi hidup kayak gitu teman-teman ya. Oke, ini kayak gitu gambarnya teman-teman. Ya, Pak. Iya. Nah, berikutnya ada instrumen yang ketiga. Instrumen ketiga ini adalah giro wajib. Giro wajib minimum. Apa itu giro wajib minimum? Ada yang bersedia baca? Silakan. Herlina Manggimo atau Marcela Kimana, saya persilakan. Tadi ada lagi yang lain? Kalau ada yang mau bicara, saya persilakan. Atau Indah, Agir, ada yang bersedia? Tolong dibaca. Apa itu giro wajib minimum? Aku baca suci. Wajib minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib ditempatkan oleh bank di rekening mereka di Bank Indonesia. Ini kayak simpanan wajib yang nggak boleh dipakai untuk kredit atau investasi lain. Tujuannya mengontrol kemampuan bank untuk menciptakan uang melalui pemberian kredit. Semakin tinggi GWM, semakin sedikit uang yang bisa dipinjam bank ke nasabah. Oke, terima kasih. Jadi GWM, giro wajib minimum adalah jumlah dana minimum yang wajib ditempatkan oleh bank di rekening mereka di Bank Indonesia. Jadi para bank-bank ini cara taruh saldo minimum lah berapa gitu. Ini kayak simpan dana yang nggak boleh dipakai untuk kredit atau investasi lain. Oke. Oke, tujuannya apa? Untuk mengontrol kemampuan bank untuk menciptakan uang melalui pemberian kredit ya. Jadi para bank-bank itu bisa minjemin dana kredit tuh ke masyarakat, ke kita ya. Jadi semakin tinggi giro wajib minimum, semakin sedikit uang yang bisa dipinjemin bank ke nasabah. Jadi istilahnya diamankan dulu. Diamankan oleh pihak bank ke Bank Indonesia. Nah, gimana cara kerjanya? Nah, pertama nih, bank terima dana misalnya nih. Bank terima Orang dana ada dari nasabah. Nasabah nabung 100 miliar di bank. Nah, habis itu giro wajib minimumnya, kalau giro wajib minimumnya 5%, bank wajib simpan 5 miliar di Bank Indonesia. Ya. Terus sisanya dipinjamin. Bank punya 95 miliar, jadi 5% dari 100 miliar kan 5 miliar ya. Jadi bank-bank itu, bank-bank swasta, bank-bank itu, bank negeri, simpan di Bank Indonesia ya 5%-nya. Jadi sisanya dipinjemin. Jadi bank-bank tuh punya 95 miliar untuk kredit ke masyarakat atau ke perusahaan tadi. Dampaknya apa? Multiplier efek ke ekonomi kemana-mana. Jadi uang 90 miliar itu akan beredar lagi, disimpan di bank lain, dan prosesnya berulang. Jadi ada aktivitas ekonomi, ada jual beli, ada orang saling melakukan transaksi, sehingga apa? Ekonomi bisa bertumbuh, teman-teman. Jadi dengan mengatur GWM, Bank Indonesia bisa kontrol seberapa banyak uang yang diciptakan oleh sistem perbankan. Ini adalah money supply management yang powerful. Teman-teman, saya minta on cam teman-teman ya. Kalau emang dirasa nggak penting, saya persilakan keluar dari Zoom kalau emang dirasa kuliah ini nggak penting. Saya tidak paksa kok. Teman-teman monitor. Halo. Halo. Masih Iya, hadir? Pak. Hadir. Ya. Terima kasih sudah tetap konsisten, Wahyuni Weryu, Herlina Manggimo, sama Marcel Gimanuk. Yang Indah Dika sama apa ini? Tolong kasih namanya yang betul. Indah Dika ini siapa ya? Sama V2. Tolong on cam ya, kayak Herlina Manggimo sama Marcel Gimanuk ya. Jadi bisa. Biar kita interaktif nih, tahu. Jangan sampai lagi pada tidur-tidur lagi, jangan ya. Nah, gitu. Saya senang semangatnya. Terima kasih tetap hadir. Nah, apa aja jenis-jenis GWM, giro wajib minimum ya. Tadi masih ingat GWM tadi apa? Giro ya, giro wajib. Tadi giro wajib itu adalah simpanan bank ke Bank Indonesia itu yang wajib. Sifatnya wajib. Minimum. Supaya Bank Indonesia bisa kontrol seberapa banyak uang yang diciptakan oleh sistem perbankan. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Kita lihat apa aja jenis-jenis giro wajib minimum. Nah, pertama ada giro wajib minimum primer rupiah. Dana rupiah yang wajib disimpan di BI biasanya 3-5% dari dana pihak ketiga. Belum sampai jam 8 pagi. Kedua, ada giro wajib minimum sekunder rupiah. Dana rupiah yang disimpan dalam bentuk
surat berharga atau instrumen likuid lainnya biasanya 4-6%. Ada giro wajib minimum falas atau mata uang asing. Itu wajib disimpan di Bank Indonesia biasanya 8% dari DPK falas. Ada lagi giro wajib minimum. Giro wajib minimum itu LFR, loan to funding ratio, insentif buat bank yang kreditnya bagus kalau LFR antara 84 hingga 94%. Giro wajib minimumnya bisa lebih rendah. Ini next aja. Ada juga ITF. Apa tuh ITF? Inflation Targeting Framework atau kerangka target inflasi, kerangka kerja kebijakan moneter Indonesia. Nah, apa itu ITF? Inflation Targeting Framework. Ada yang bersedia baca? Kakak yang bersedia baca tidak? Saya kasih kesempatan. Saya, Pak. Ya, silakan Kak Wali. ITF adalah kerangka kerja kebijakan moneter di mana bank sentral menetapkan target inflasi Eksplisit. dan menggunakan semua instrumen kebijakan moneter untuk mencapai target tersebut. Indonesia menerapkan ITF sejak 2005. Target inflasi Indonesia saat ini 2,5% sama dengan 1% per tahun. Artinya inflasi harus berbeda di rentang 1,5% sampai 3,5% kalau inflasi keluar dari apa itu? Dari range ini. Dari... Ya, BI harus take action. Ya. Oke, Pak. Makasih Kakak Wayan Werio sudah baca. Intinya adalah ya, Pak. Bank Indonesia itu dikasih target biar bisa mengendalikan inflasi dengan skema kebijakan moneter. Nah, kenapa inflasi harus ditarget? Kenapa inflasi harus ditarget? Ada 4 alasan. Jadi jangan terlalu banget, inflasi jangan terlalu tertinggi. Kalau terlalu tinggi. Jadi pertama alasannya satu nih, daya beli masyarakat. Kita semua, kalau inflasi terlalu tinggi, harga barang terlalu tinggi, bikin nilai uang kita menurun. Gaji kita segitu-gitu aja, tapi harga naik terus. Daya beli turun, kesejahteraan menurun. Yang kedua, perencanaan ekonomi. Inflasi kalau stabil, bikin perusahaan dan investor bisa planning jangka panjang. Kalau inflasi tidak bisa diprediksi, semua jadi uncertainty atau serba tidak pasti. Ketiga, kompetitivitas ekspor. Kalau inflasi tinggi, harga produk Indonesia naik, ekspor kalah, saing. Negara dengan inflasi rendah lebih kompetitif di pasar global. Kita akan bersaing sama negara-negara lain. Keempat, kesenjangan sosial. Inflasi itu merugikan kelompok berpenghasilan rendah yang nggak punya aset lindung nilai. Orang kaya punya saham atau emas, orang miskin cuma pegang cash yang nilainya terus menurun, kasihannya. Itu kondisinya teman-teman. Kenapa inflasi harus ditarget dan kita jaga, teman-teman ya. Next. Koordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah. Nah, dengan tim pengendali inflasi. Jadi Bank Indonesia ini berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi. Gunanya buat apa? Jadi tim pengendaliannya ngapain? Jadi aktivitasnya apa aja kita lihat ya. Jadi inflasi itu nggak cuma soal kebijakan moneter, teman-teman. Ada inflasi yang disebabkan oleh supply pasokan set faktor seperti gagal panen, distribusi buruk, atau monopoli. Ini di luar kontrol Bank Indonesia. Makanya dibentuk TPI. Gue lagi hamil. Tim pengendali inflasi. Bulan 1 lahiran dan terdiri dari mana aja? Ada Kementerian Keuangan, Menteri Perdagangan, dan pemerintah setempat Pemda, pemerintah daerah. Mereka berkoordinasi biar inflasi terkendali dari berbagai sisi. Apa saja contoh kerjanya? Nah, coba ada yang bersedia baca? Herlina Manggaimu, Pak Yuni, atau siapa? Silakan, Indah Dika. Apa saja contoh kerja TPI, tim pengendali inflasi? Silakan. Ngapain aja contoh? Marcella Kimano. Kerja TPI. Apa yang contoh kerja Operasi. TPI? Ada operasi pasar murah untuk stabilkan harga pangan. Betul. Input darurat saat misalnya dari perbaikan infrastruktur distribusi dan subsidi untuk komoditas strategis. Ya, betul. Itulah yang dikerjakan oleh pemerintah. Mungkin teman-teman kalau saat mau lebaran ya,
bulan Ramadan atau pas mau Natal tahun baru, itu kan biasa harga-harga pasar naik. Pemerintah lakukan Iya, sidak ke pasar, mungkin pasar Wamanggu kah, pasar apa tuh? Untuk apa pasar Wamanggu. mengoperasi pasar murah? Iya, pasar-pasar Wamanggu. Untuk apa? Biar menstabilkan harga pangan. Jangan terlalu mahal ya. Dong bikin pasar murah biar warga terjangkau untuk beli kebutuhan ya. Terus apalagi perbaikan infrastruktur distribusi ya. Contoh waktu saya di Asmat itu ya infrastruktur apa ya? Infrastruktur jalan diperbaiki sehingga orang terhubung satu sama lain. Apa mengandalkan transportasi kapal ya, kapal putih. Ada juga subsidi untuk komoditas strategis. Intinya ada subsidi listrik, subsidi bensin ya, BBM kayak gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat nih ada kebijakan moneter versus kebijakan fiskal. Ini adalah dua sisi mata uang pengelolaan ekonomi. Ada yang bisa bantu baca? Silakan. Kakak Wahyuni Mario atau Marcella Kimano. Perbedaan mendasar satu, kebijakan moneter pelaku bank sentral atau BI, instrumen suku bunga, OPT, GWM, target stabilitas harga dan nilai tukar, mekanisme mengatur jumlah uang beredar, contoh BI naik, BI rate untuk tekanan inflasi. Kebijakan fiskal pemerintah atau Kemenkeu, instrumen pajak, belanja negara, subsidi, target pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan, mekanisme mengatur pemerintahan dan pengeluaran negara, APBN. Contoh pemerintah kasih bansos untuk naikin pajak. Ya, terima Tapi kasih. Pak, Silakan. Bapak, bansosnya itu tidak tepat sasaran. Oh iya. Ada banyak orang kaya yang kena itu, dapat bansos itu. Di Merauke ada nggak kejadian pernah lihat ya? Banyak, Pak. Ya, itu jadi tantangan pemerintah nggak tepat sasaran. Makanya ada apa namanya dievaluasi. Contoh lah kami di PLN ini ya, ada orang subsidi listrik itu makanya kami disuruh rubah tuh. Makanya itu ditegur biasanya. Pemerintah menegur PLN contohnya ya, agar yang punya subsidi tuh rumah-rumah yang tidak mampu aja, masa orang rumah bagus ada, makanya disitulah fungsi evaluasi. Itu kejadian di mana Kakak Wahyuni Werio? Kejadian di mana? Tidak tepat sasaran. Di kelurahanku, Pak. Kan Loh. di kelurahan itu apa kita punya nama-nama itu kan sudah itu dari RT. Nah, kita tiap kali kasih masuk apa nama begitu. Mereka tidak terima, jadi mereka ini terima kita punya apa yang sudah di apa yang sudah di apa bingung yang sudah di input ulang namanya, maksudnya yang sudah dari sana-sananya namanya sudah di input begitu, itu yang dipakai, padahal itu tergolong orang kaya begitu. Waduh, itu jadi temuan audit itu kalau kena temuan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, itu pejabat-pejabatnya bisa kena sanksi, kena hukuman untuk pejabat-pejabat terkait itu. Iya, Kita kalau Pak. kena audit ya, harusnya kan subsidi untuk orang yang berhak saja. Makanya perlu peran-peran pemerintah, perlu peran-peran Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Audit, apalagi ya gitu, untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Itu yang kami alami juga di PLN ya, saya cerita juga. Ini kita mengadakan pendataan NIK subsidi ganda. Jadi yang berhak itu hanya satu NIK untuk satu orang. Jangan orang punya kos-kosan bisa dapat subsidi juga. Jadi di situ dievaluasi, di situlah perannya apa ya? Perannya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, tim auditor, inspektoratnya menegur. Inilah ada temuan, tolong diperbaiki kayak begitu. Sehingga ntar subsidi bisa di stop kayak gitu. Memang itu di luar kendali kita ya, tapi info dari Kak Wahyuni Wario, makasih. Itu di kelurahan mana, Kak Wahyuni Wario? Astagfirullah, jangan toh, Pak. Oh, jangan, ya sudah kalau rahasia. Iya, Pak. Bapak lapor kan lagi. saya hanya info karena di sini kan pemerintah kasih bansos atau naikin pajak. Jadi saya tentang kejadian yang terjadi di kelurahan saya begitu. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih sudah sharing ya, sudah sharing. Itu jadi pembelajaran.
Jadi pembelajaran. Nanti kalau teman-teman jadi pemimpin, tantangannya juga ya banyak macam-macam lah. Iya, Pak. Ya, itulah kebijakan pemerintah. Jadi Dari pajak ya, lihat yang orang-orang miskin. dari ini yang kalau Orang-orang kaya kan tuh. kemarin kita ngebahas kebijakan fiskal ya. Kebijakan fiskal Iya, kan kita mengelola pajak ya. Kalau pertemuan sebelumnya tentang fiskal ya. Iya. Fiskal itu ya tadi pajak dinaikin, dari pajak itu untuk distribusi merata, distribusi pembangunan di seluruh Indonesia, pembangunan jembatan, jalan, bisa untuk pendidikan, kesehatan, investasi alat-alat kesehatan yang baru, kasih beasiswa ya. Semua ini untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, ya teman-teman. Ada juga intinya pemerataan distribution of wealth, mendistribusikan kekayaan. Yang kaya membantu si miskin, yang kaya pajaknya dinaikin. Nanti dari pajak si kaya ini membantu tadi, salah satunya bantuan sosial orang-orang yang kurang mampu. Begitulah salah satu kontribusi peran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara kita, Indonesia. Pengaturan dengan cara apa? Ya, tadi mengatur dengan anggaran pendapatan belanja negara, diatur penerimaan dan pengeluaran negaranya, kayak gitu ya. Baik. Oke. Ada juga kebijakan, silakan. Ada yang mau baca? Saya persilakan. Kak ini mau baca lagi, silakan, atau siapa tadi? Herlina Manggemu atau Marcella Kimanov, saya persilakan, mau gantian. Apa itu koordinasi policy mix? Ini campuran. Ada yang mau membaca, Gimana silakan. ya? Kebijakan moneter dan fiskal harus jalan beriringan. Kalau nggak koordinasi, malah bisa bentrok dan bikin ekonomi makin kaos. Contoh koordinasi yang baik saat pandemi 2020, BI turunin suku bunga moneter ekspansif bersama dengan pemerintah menambah belanja stimulasi atau fiskal ekspansif. Double boss. Contoh bentrokan. Kalau BI lagi ketat untuk lawan inflasi, tapi pemerintah malah belanja besar-besaran atau fiskal ekspansif, inflasi malah bisa naik lagi. Makanya perlu koordinasi melalui forum seperti KSSK atau Komite Stabilisasi Sistem Keuangan. Oke, Ya, Pak. terima kasih sudah dibaca. Ini intinya harus saling berkoordinasi. Ini sama-sama kebijakannya bagus sebenarnya. Mau kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Kalau kebijakan fiskal itu sederhananya ya mengut pajak, dari pajak itu pajak dinaikin, yang si kaya ditarik pajaknya, lalu untuk pembangunan, pemerataan merata ya, pembangunan di Indonesia untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. Untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Begitupun kebijakan moneter tadi mengendalikan uang beredar. Uang beredar. Iya, Pak. Sehingga tadi saya jelaskan rakyat bisa menggunakan uang itu untuk hal-hal yang produktif ya, dijualan dan lain sebagainya. Ini intinya harus koordinasi biar tidak baku bentrokan. Jadi kalau Bank Indonesia lagi ketat untuk lawan inflasi, kan dinaikin apa istilahnya, kalau tadi dijelaskan agar menekan inflasi, maka Bank Indonesia melakukan apa tadi, masih ingat teman-teman apa yang dilakukan Bank Indonesia? Naikin suku bunga ya. Naikin suku bunga otomatis daya beli menurun, tapi inflasi bisa menurun. Meningkat. Oh, menurun. Iya. Kalau inflasi apa namanya, bank Indonesia lagi ketat ya, dan inflasinya menurun. Jadi suku bunganya dinaikin. Tapi kalau mau ini suku bunga diturunin. Kalau mau ekonomi biar lancar kayak sekarang ini kan, ini di uang negara, kebijakan fiskal kemarin menempatkan uang 200 triliun di bank-bank milik negara, sehingga harapannya kebijakan moneter yang dilakukan oleh Pak Purbaya, Menteri Keuangan kita saat ini. Itu para ahli makroekonomi. Ibu Sri Mulyani juga Menteri Keuangan. Jadi mereka itu ya tadi beda strategi. Kalau Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan sebelumnya kebijakan fiskal, sekarang ini kebijakan moneter. Pak Purbaya. Nah, ini contoh skenario. Ini contoh skenario-nya teman-teman. Contoh skenario mencampurkan kebijakan. Tidak tahu, Kak. Contohnya teman-teman ya, kalau kondisi ekonomi saat ini pertumbuhan rendah, maka kebijakan moneternya ekspansif, turunin suku bunga. Kebijakannya fiskal ekspansif, naikkan belanja. Hasil yang diharapkan mendorong konsumsi dan investasi supaya ekonomi pulih. Kalau misalnya inflasi tinggi ya, harga barang naik terus, semua serba naik,
untuk yang teman-teman beli, maka kebijakan moneternya adalah kontraktif, naikin suku bunga. Kebijakan fiskalnya kontraktif juga, kurangi belanja atau naikin pajak. Hasil yang diharapkan adalah tekan penjualan, inflasi turun. Menekan penjualan, inflasi turun. Atau mungkin ada skenario ketiga, stagflasi, artinya inflasi plus resesi. Kebijakan moneternya adalah trade-off. Perdagangan sulit, jadi mempertahankan inflasi. Kebijakan fiskal, subsidi ditargetkan untuk rakyat miskin. Hasil yang diharapkan adalah meminimalisir suffering sambil tunggu recovery. Atau kondisi berikutnya, ekonomi sedang booming, sedang pertumbuhan ekonomi lagi bagus-bagusnya. Maka kebijakan Bank Indonesia di kebijakan moneter adalah netral atau sedikit Orang ada Zoom, kurang ajar kau. kebijakan fiskalnya adalah netral, fokus pada infrastruktur, pembangunan jalan, jembatan, dan seterusnya. Hasil yang diharapkan adalah apa? Menjaga stabilitas, mencegah overheating biar nggak terlalu panas. Nah, kita lihat nih sekarang transmission channel transmisi. Jalur dampak kebijakan moneter ke ekonomi real, kayak apa sih kita lihat ya. Tolong ada bersedia baca, silakan gantian Marcella Kimanap atau Herlina Manggaimu. Ada 5 jalur transmisi kebijakan moneter. Silakan dibaca. Saja. Indah Dika, monitor Indah Dika masih ada? Ini cuma namanya aja. Indah Dika, ada yang kenal Indah Dika nih siapa ya? Ada yang tahu kah? Indah Dika. Tuh Indah dia, Pak. Siapa? Indah Dika nih tuh. Iya. Siapa nih? Cin dia nih. Iya, coba on cam kah kayak kalian bertiga luar biasa. Oke, silakan dibaca. Ada 5 jalur transmisi kebijakan moneter. 5 jalur. Ada 5 jalur interest rate. Halo Pak, apa gimana Cina? Pak? Ya, Mbak Indah Oh, iya, Dika tuh. monitor. Tolong on cam ya, Mbak Baca, Indah Dika Mbak. ya. On cam Indah ya, biar Dika saya lihat. baca sudah. Mbak Indah monitor, dibuka on cam-nya. Sudah. Halo Pak, Iya, Mbak Indah, tolong dibuka on cam. Biar kita bisa interaktif, saya lihat teman-teman sedang apa. Mbak Indah bisa dibuka on cam? Ya, Pak. begitu. saya Nur Fadilah. Kita Oh, di sini Fadila, rame-rame. sekretaris kirain Iya. siapa? Tolong Apa on itu cam ya. ini? Baca Pak. Ya, nanti. Baca. Oke. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang 5 jalur transmisi kebijakan moneter. Yang pertama, ada interest rate channel, suku bunga naik, kredit mahal, konsumsi, dan investasi turun, demand turun, inflasi turun. Kemudian ada kredit channel, suku bunga naik, bank ketat kasih kredit, masyarakat dan perusahaan susah pinjam. Aktivitas ekonomi melambat. Terus ada exchange rate channel, suku bunganya naik, capital inflow, rupiah menguat, impor lebih murah, ekspor kurang kompetitif. Terus ada asset price channel, suku bunga naik, harga saham atau properti turun, wealth effect negatif, konsumsi turun. Expectation channel, BI signal hawkish. Ada terus ekspektasi inflasi turun, perusahaan dan konsumen adjust behavior, inflasi aktual turun. Oke, makasih Mbak Nur Fadila, tetap on cam ya. Jadi ada 5 jalur transmisi. Ada 5 jalur transmisi kebijakan moneter. Jadi intinya sama-sama suku bunga naik semuanya. Ada pas suku bunga naik, tapi dampaknya tadi punya dampaknya masing-masing. Suku bunga diberikan untuk menurunkan inflasi biar turun, teman-teman. Tapi ada dampak-dampak lain, ada aktivitas ekonomi melambat, ada ekspor kurang kompetitif, dan lain sebagainya. Kita lihat ya. Silakan baca berikutnya, bawah Yuni atau Saya yang baca, Pak. nah, silakan gantian. Masih cukup. Ini saya akan membaca tentang interest rate channel atau most powerful. Yang pertama adalah B rate naik, misal dari 5% ke 6%. Nomor 2 yaitu bank naikin lending rate. Bunga dari KPR dari 9% ke 10,5%. Yang ketiga adalah cicilan naik. Cicilan rumah dari 5 juta rupiah jadi 5,7 juta. Yang keempat, daya beli turun, yaitu less
income untuk konsumsi. Yang kelima adalah demand turun, seperti toko sepi atau produksi turun. Keenam, inflasi turun, seperti harga stabil atau harga turun. Itu Pak. Baik. Ini adalah jalur paling langsung dan paling mudah diamati, tapi ingat ada lag 6-6 bulan. Ini adalah interest rate channel yang paling powerful. Bukan ini punya. Ini lanjut aja ya teman-teman ya. Oke, Pak. Kita coba lihat ya studi kasus teman-teman ya. Kita Apa yang dulu. terjadi di Indonesia? Apa analisis kebijakan moneter di Indonesia? Ini contoh nyata sedang dilakukan. Ini contoh-contohnya biar mudah dimengerti. Apa aja yang sudah kebijakan Bank Indonesia selama tahun 2023 sampai 2024? Kita lihat ya di bulan Januari 2023 Bank Indonesia tahan BI rate di 5,79% setelah kenaikan agresif di 2022. Wait and see, menunggu dan melihat pendekatan, melihat efek dari kebijakan sebelumnya. Lalu pada April 2023 ternyata inflasi turun setelah tadi BI rate naik ya, suku bunga dinaikin, ternyata inflasi turun ke 4,33%. Masih sedikit atas target. Bank Indonesia tetap hawkish, nggak berani turunin suku bunga dulu. Cara bagi bagaimana? Maaf Pak, baru saja Pak. Pada Tadi bulan error Pak. Oktober 2023, nah gitu, akhirnya Maulana bisa masuk. Cara untuk itu sih begini. Buka kopi bareng. Akhirnya bisa masuk. Oke. Akhirnya di bulan Oktober 2023, ini teman-teman kita baca aja ya. Kamu datang nyebut gitu. Oktober 2023, BI naikin BI rate jadi 6% meski inflasi udah terkendali. Alasan jaga stabilitas rupiah karena Fed masih tinggi. Bulan Januari 2024, Bank Indonesia tahan di 6%. Inflasi 2023 close di 2,61%. Inflasi sudah turun dalam target. Bank Indonesia sukses dalam misi tapi belum berani pivot ke dovish. Juli 2004, Bank Indonesia surprise naikin jadi 6,25. Market nggak berharap, alasan preemptive move jaga stabilitas makro di tengah ketidakpastian global. Inilah studi kasus. Kamu tidak masuk jadi. Kamu tidak masuk ke tadi. Ini teman-teman contoh Bank Indonesia di tahun 2024 naikin lagi suku bunga. Tadi ingat nggak? Bank Indonesia naikin suku bunga supaya apa? Supaya inflasi bisa turun sehingga harga-harga barang bisa terjangkau oleh kita. Daya beli masyarakat bisa meningkat ya. Nah, ada yang bisa bersedia baca? Ada Maulana, silakan. Mbak Nur Fadila, Mas Maulana, Mas Andi Rahman, silakan. Ada yang bersedia baca? Ya Pak. Ini kenapa burik nih Pak? Yang lain yang udah bagus. Mbak Sekretaris. Ya. Siapa gimana nih? Andi Sabar, baca, Pak. Andi baca. Oh, ini baca. Ini caranya gimana ya Pak? Kok keluar sih? Keluar. Kok keluar sih? Saya nggak bisa lihat Bapak. Ada yang Loh, bisa ini baca? bagaimana caranya? Saya Pak. Ya, silakan. Listen, Gimana? kebijakan nasional dampak lokal. Kebijakan moneter BI Bank Indonesia bersifat nasional, tapi dampaknya bisa berbeda. Mama? Tidur. Oke, seperti daerah kontiner punya karakteristik unik. Thailand di Merauke. Oh, udah salah. Ada tiga. Yang pertama itu finansial. Gimana cara masuknya nih? Tahu banyak. Ini punya Indah. Harga Barang tinggi. seperti biaya dan distribusi mahal. Nanti dia masuk dalam gitu. Atau kebijakan moneter kurang didampak. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bodoh sekali. Bagaimana caranya? Kita nggak pernah pakai. Untuk program literasi keuangan. Pelayanan perbankan kita perbaikan infrastruktur pembayaran. Oke, makasih Mas Andi. Suaranya kecil sekali ya. Mas Andi, suaranya kecil sekali. Sudah saya baca ya. Makasih sudah bantu baca. Suara saya terdengar jelas teman-teman? Iya, terdengar Pak. Baik. Dengar, Ini contoh Pak. di Merauke ya, kebijakan nasional.
Jadi kebijakan Bank Indonesia itu bersifat nasional teman-teman, tapi dampaknya beda-beda. Contoh kita di Merauke, bagian keuangan tuh rendah, jadi masyarakat tuh belum bisa akses perbankan ya. Kalau bisa ya. Walaupun berikutnya harga barang tinggi, tapi alhamdulillahnya sudah bisa ditekan dengan banyaknya produk pangan murah ya. Mungkin yang mahal itu infrastruktur kali, pasir. Yang mahal-mahal itu di Merauke yang nggak ada ya. Untuk yang konsumsi bahan pokok murah-murah di Merauke teman-teman dibanding harga Jayapura. Nah, apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Jadi harus berkoordinasi Bank Indonesia, kantor perwakilan Papua di Jayapura dengan Pemda Merauke untuk program apa aja? Program literasi keuangan, ekspansi layanan perbankan digital ya. Siapa yang baca? Saya. Digital dan perbaikan infrastruktur pembayaran. Ya, silakan baca kesimpulan. Ada yang bersedia baca kesimpulannya? Lana. Tapi pakai Wahyu ini punya, Pak. Silakan. Oh, tidak. Nggak burik nih. Boleh poin pentingnya. Silakan baca. Dulu yang harus diingat. Satu, kebijakan moneter adalah tolong utama bank sentral untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dua, Bank Indonesia, 3 pilar tugas: stabilitas harga, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas dan sistem pembayaran. Tiga, instrumen utama: rate, suku bunga acuan, OPT, operasi pasar terbuka, dan GWM, gerio wajib minimum. 4, Indonesia menerapkan inflation targeted framework dengan target 2,5 tambah 1% per tahun. Transmisi kebijakan moneter bekerja melalui 5 jalur: pertemuan atas, kredit, assist price, dan expectation. 6, ada trade-off antara inflasi dan pertumbuhan serta trilema kebijakan moneter yang harus 7, kebijakan moneter dan fiskal harus koordinasi polismik untuk hasil. 8, global faktor sangat mempengaruhi kebijakan moneter Indonesia karena ekonomi terbuka. 9, BI harus balance antara stabilitas makro jangka panjang dan dampak sosial jangka pendek. 10, efektivitas kebijakan moneter tergantung kredibilitas bank sentral dan kualitas komunikasi. Ya, terima kasih Ketua Kelas Maulana sudah baca 10 poin penting yang harus kalian semua ingat ya. Sama-sama, Pak. Ya, ini kesimpulannya, ringkasannya teman-teman. Seperti itu. Habis toh, Pak. Ya, mungkin sudah cukup. Kita lihat halaman selanjutnya ya. Pertemuan 12. Oke, nanti kita ketemu offline aja kali teman-teman ya. Kurang efektif juga kalau via Zoom. Oke, mungkin itu dari saya teman-teman. Terima kasih sudah hadir kuliah malam ini. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan. Saya persilakan. Cukup, Pak. Saya mau bertanya. Silakan. Pak Purbaya kan sedang ingin mengubah harga uang dari 17.000 ke 7.000 rupiah. Itu dia dia berdampak pada inflasi saja kah, atau ada dampak lain Pak untuk hal lain, atau cuma inflasi aja Pak? Coba diulang. Coba bentar.
Pak Purbaya kan sedang mengubah harga dari 17.000 ke Rp7. Itu dampaknya pada inflasi atau pada hal lain juga, Pak? Tidak langsung cuma tentang inflasi atau dia dampak pada perekonomian kah dan lain sebagainya. Oh, baik. Iya, Pak. Maksud Andi mungkin begini Pak, ini nilai mata uangnya diganti begitu Pak? Oh, redenominasi ya. Iya, Pak. Jadi memang ini terkait kebijakan ya. Ini sebenarnya lebih tepatnya bukan kebijakan Menteri Keuangan tadi. Ini kebijakan Bank Indonesia, teman-teman. Ini masih tahapan rencana tahun 2026. Lebih tepatnya sih Bank Indonesia yang punya kewenangan ya. Redenominasi, memangkas yang 7.000 jadi Rp7 ya. Iya. Memang belum baru-baru wacana, belum direalisasikan. Tapi Tadi kalau pertanyaannya berdampak nggak? Dampaknya lebih kepada yang saya pahami ya. Dengan redenominasi otomatis kan lebih mudah cara ngitungnya ya. Mungkin kita bisa istilahnya sama dengan mata uang lain biar nggak terlalu jomplang jauh ya. oh, berarti untuk memudahkan menghitung saja, Pak. Memudahkan hitungan, tapi secara nilai tetap aja segitu. Memudahkan hitungan salah satunya. Otomatis kan Terima kasih, kalau Pak. iya, itu yang saya pahami sih. Jadi Pak, kalau misalnya 17.000 menjadi Rp7 kah 700 itu, berarti nanti kita pegang uangnya berapa lembar? saya juga belum ngalamin ya. Mungkin nanti kita lihat nanti. Ini kan baru wacana teman-teman ya. Kita lihat Ya, nanti. siap. Iya. Siap. Tapi memang salah satunya lebih praktis mungkin ya. Iya sih, Otomatis. lebih praktis. Iya. Bilangin 3 digit. Mungkin secara biaya cetak lebih murah. Itu mungkin yang bisa saya jawab, teman-teman. Makasih sudah aktif. Terima kasih, Pak. Saya senang mahasiswa aktif yang berinteraksi. Oke, Nanti Pak. pekan depan ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, apakah masih ada selain Mas Andi? Atau Mas Andi mau tanya lagi? Pekan depan, Bapak, bukan pekan depan kita tidak masuk. Tapi? Oh, tidak, saya tanya saja. Ya, kita masuk offline insya Allah. Saya sudah di Merauke lagi insya Allah. Baik, Kita jumpa lagi. Bukan, Ya. ada kegiatan kampus. Kegiatan apa itu ya? Iya, maksudnya saya tanya saja. Akan masuk dalam panitia. Oh. Jangan sampai, Pak. Sampai malam kan? Sampai jam 6 masih ada kegiatan kampus kah? Minggu depan Nggak kan? tahu, Pak. Nanti diinfo. Nanti baru lihat saja, Pak. Nanti gimana baru. Nanti kita lihat sikon lah. Kayaknya sih jalan santai donor darah nggak mungkin jam 6. Habis orang sholat maghrib secara logika ya. Iya, Pak. Sorry. Tapi ya, izinkan saya menjalankan kewajiban saya. Saya merasa berdosa kalau saya tidak mengajar kalian. Saya sudah digaji dan Iya, Pak. kalian punya hak untuk mendapatkan ilmu. Saya merasa berdosa kalau saya tidak hadir. Janganlah. Jangan merasa berdosa. Iya. Karena saya nggak mau istilahnya tuh kita terima hak tidak melaksanakan kewajiban kayak gitu. Nanti teman-teman tetap hadir ya. Ya, Kita Pak, secara siap. offline ya, Mas Andi Rahman, Ya, Pak. Mas Maulana, tolong presentasikan yang sudah saya jelaskan tadi. Ya. Baik Pak. Berarti minggu depan ini kita presentasi, Pak, kelompok 11. Iya, offline, betul. Baik, Saya mau siap. cek Mas Agil dan tim juga. Mana Mas Agil dan tim? Nggak ada kayaknya. Mbak Nur Fadila, sekretaris, kalau Mas Agil dan tim berhalangan, ntar dilompat langsung skip ya, siap-siap jadi cadangan ya, Mbak Nur Fadila, sekretaris. Dila monitor. Mbak Nur Fadila, Indah Dika di sini namanya. Kalau Herlina Manggemo sama itu kapan maju sama Marcella Kimanov, kapan maju? Kelompok terakhir kayaknya, kelompok 15.
Iya kan? Iya, Kita iya, kelompok laki. kita 13. Oh, sorry. Soalnya Siap. sama Siap-siap kali ya. Kelompok terdampar sekali. Kalau ada tim yang berhalangan, kalian maju ya. belum ada, Pak. Ada di grup Iya, Pak. itu. Marcela gimana? Marcela kemana? Ada di grup materinya. Ya, Saya share. mana? Itu ada. Kok tindakan no? Iya, kakak no. Scroll dari itu atas ke bawah kan? Baik Udah teman-teman. berangkat, kakak no sudah berangkat. Baik teman-teman. Mungkin sudah cukup ya sementara teman-teman ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah Mau hadir. hari ini. Saya senang dan bangga sekali punya mahasiswa kayak kalian semua. Izinkan Ya, saya Amin. upload video Terima kasih, saya Pak. dengan mengajar ya. Pak. Ya, selamat. Iya, Pak. Kasih, Pak. Waktu Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Selasa depan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat. Ya. Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya.